Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin hadirat jamaah salat Isya sekaligus tarawih yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah. Hari ini kita telah melaksanakan puasa hari yang kelima. Mudah-mudahan kita masih diberi nikmat Allah umur sampai akhir Ramadan, bahkan kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Hadirin hadirat, puasa itu sebenarnya membentuk pribadi takwa. Kita ini sering kesulitan untuk menuju ke tujuan akhir puasa takwa, karena godaan di tengah menjalankan ibadah puasa cukup besar. Kebiasaan-kebiasaan sebelumnya yang mungkin bicaranya yang sering menyakitkan orang, yang suka menghina, mengolok-olok, itu kadang-kadang sulit untuk dihilangkan walaupun kita sedang berpuasa Ramadan. Nah, mari kita coba latih setiap hari. Apakah itu mau tidur atau bangun tidur, kita evaluasi dalam satu hari itu sudah berapa kebaikan yang kita lakukan dan berapa keburukan yang kita lakukan, untuk mengukur kira-kira ada perubahan tidak di bulan Ramadan ini. Nah, untuk Ramadan, untuk puasa ini memang yang dipanggil oleh Allah hanya satu golongan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hanya itu. Berarti yang melaksanakan ibadah puasa ya, itu hanya orang-orang yang beriman. Nah, sedangkan di sekeliling kita kalau ada orang yang tanpa udzur kemudian tidak berpuasa, itu berarti tidak masuk pada golongan ini. Jadi golongan orang-orang yang beriman ini golongan spesial, tidak disebutkan yang lain, hanya satu. Makanya jangan heran kalau banyak orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa udzur dan biasa, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, biasa saja, santai, seolah-olah dia mau hidup selamanya. Padahal belum tentu dia hidup sebulan lagi, setahun lagi, atau seterusnya, karena umur manusia adalah terbatas. Puasa seperti disyariatkan oleh Allah kepada hambanya dapat mengubah diri kita menjadi pribadi bertakwa, sebagaimana yang termaktub dalam ayat wajibnya puasa. Tidak perlu saya bacakan lengkap, hanya di akhir ayatnya, la'allakum tatakun. Kamu kalau melaksanakan ibadah puasa pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Al-Baqarah 183. Makna puasa siam secara harfiah mungkin sudah disampaikan. Al-imsak artinya berpantang atau menahan diri dari melakukan sesuatu. Dalam istilah syara, asyam diartikan sebagai menahan diri daripada makan, minum, dan syahwat kepada istri atau suami sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Inti pokok kandungan pengertian asyam atau puasa sebenarnya pada proses menunda kesenangan sesaat. Hanya menunda kesenangan sesaat, kan seneng. Siapa sih gak seneng makan? Siapa yang gak seneng es teler, ya, gorengan, waktunya takjil. Kalau ndak ada, kalau orang dekat pantai itu rata-rata gorengan, tahu isi, OT-OT ya, itu kebiasaan. Kalau ndak ada itu seperti ada yang kurang. Nah, itu kesenangan. Menunda mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, makanan atau minuman kesenangannya ditunda, ndak boleh dilakukan. Termasuk bagi yang sudah bersuami istri, ndak boleh melakukan hubungan suami istri. Itu menunda, ya, proses menunda kesenangan sesaat. Nah,
apakah kita mampu? Nah, itulah ujian Allah untuk mendapatkan kepuasan, keberhasilan yang maksimal di masa mendatang. Kemampuan menunda kesenangan sesaat berkaitan dengan pengendalian diri atau yang biasa dikenal dengan istilah sabar. Itulah sebabnya ada hadis yang mengatakan bahwa asyamu nisfus sabar, as-sabru nisful iman. Puasa ya adalah sebagian dari sabar, dan sabar itu sebagian dari iman. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Puasa juga bisa menjaga kesehatan fisik maupun psikis atau jiwa. Orang yang puasanya benar, insya Allah terhindar dari gangguan jiwa. Di antara cara menjaga kesehatan keduanya adalah dengan berpuasa. Kesehatan ya fisik dan psikis itu dengan berpuasa di antaranya. Puasa merupakan bentuk ibadah yang melibatkan fisik maupun psikis. Dengan puasa sistem metabolisme kita senantiasa dapat terjaga sehingga otomatis akan mampu membuat fisik kita juga terjaga. Sedangkan dari sisi lain puasa adalah media pembentuk hamba menjadi takwa. Dengan ketakwaan inilah yang mampu menghindarkan seseorang dari yang namanya sakit jiwa. Orang yang dekat dengan Allah atau bertakwa itu, maka dia akan mampu terhindar dari sakit jiwa, karena orang yang sakit jiwa itu indikasi utamanya adalah jiwanya terganggu, sehingga sering merasa was-was, takut, cemas, mengarah pada psikosomatis yang akhirnya menjadi stres dan depresi. Banyak masalah-masalah manusia yang menyebabkan depresi, stres. Wayahe blonjo gak ono duit, sudah waktunya untuk menikah gak durung ono calone, macam-macam. Yang itu akhirnya apalagi diserang oleh banyak temannya, orang tuanya, wis ayo ndang rabi. Itu yang akhirnya membuat kemudian tertekan ya, akhirnya berpikir yang melebihi kapasitasnya, kadang-kadang akhirnya menjadi stres dan depresi. Itulah yang dikhawatirkan. Nah, dengan puasa ini insya Allah itu semuanya akan dijaga. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang bersih, termasuk dari penyakit hati apapun itu bentuknya. Apa penyakit hati itu? Ya iri, dengki, hasut, sombong, syirik dan macam-macam. Banyak sekali. Ada temannya senang, dia kok tidak seperti itu, kemudian mencoba ganggu, macam-macam lah. Ada orang yang rezekinya banyak, masih punya macam-macam ya. Kemudian bagaimana caranya supaya rezekinya itu berkurang? Ini kan sesuatu yang merusak jiwa, itu kan penyakit. Lah ada orang seneng kok dia iri, dengki, tidak bisa seperti mereka kan. Pada ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa tujuan puasa adalah agar manusia menjadi takwa, yakni menjaga diri dari berbuat keburukan, kejahatan, kebatilan, ketidakadilan, dan kemaksiatan. Ini untuk menjaga diri kita, sehingga kesehari-hari kita akan bisa terjaga dari perbuatan-perbuatan yang seperti tadi itu. Dalam Islam, pendidikan harus mampu mengembangkan 4 hal, yaitu potensi fisik atau tubuh manusia. Puasa ini juga menjaga tubuh kita, fisik kita, karena ternyata dengan tidak adanya makanan di dalam tubuh kita, maka yang bergerak justru yang lain. Lemak-lemak kita justru digerogoti oleh, sudah diatur oleh Allah di dalam tubuh kita ini, dan itu adalah potensi semakin sehat. Kemudian potensi akal manusia atau kecerdasan intelektual. Orang yang berpuasa itu semakin jernih pikirannya, dia akan semakin jauh berpikir ke depan dan banyak hal yang bisa dilakukan. Kemudian potensi kecerdasan spiritual atau emosional ya, manusia. Emosinya karena tadi mencoba untuk melatih kesabaran, maka kemudian emosinya juga bisa dikendalikan. Dan kecerdasan sosial manusia agar berkembang menjadi manusia paripurna atau insan kamil. Di Ramadan ini pula kita dilatih untuk suka memberi, untuk suka bersedekah, untuk peduli dan macam-macam.
Sekarang sudah banyak di masjid-masjid yang dulunya mungkin hanya takjil, sekarang sudah hampir semua masjid menyiapkan takjil dan makan berbukanya. Dan itu tiba-tiba datang, karena sudah diumumkan di masjid, itu tiba-tiba datang ada yang nyumbang. Itulah bedanya sekarang. Dan ini bentuk dari sedekah. Kalau kita pernah ke Makkah atau Madinah, haji atau umroh, di sana sama. Di sana sedekahnya itu orang-orang itu macam-macam. Ada yang tiba-tiba disuruh duduk, sudah duduk di sini dulu, tunggu. Apa? Diambilkan air minum, teh hangat. Itu bentuk sedekahnya. Ada yang pakai minyak wangi, dikasih minyak wangi, dioleskan. Itu bentuk sedekah. Macam-macam orang kepingin sedekah. Kalau orangnya kaya betul, ada yang memang rumahnya besar, dia menyiapkan tiap hari berbuka untuk orang yang berpuasa, sampai ratusan datang. Pulang kemudian disangoni duit, ya 100 realan. 1 real itu kalau dikurskan rupiah menjadi 400 ribuan. Itu mode-mode sedekah. Dan di Ramadan inilah yang memang betul-betul peluangnya cukup besar dan pahalanya juga besar. Hadirin, untuk melatih manusia dari keempat pengembangan tersebut, sarana puasa adalah wahana yang terbaik, karena ibadah puasa akan terkandung 4 nilai yang berguna bagi manusia dalam membentuk karakter. Semoga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keyakinan bahwa setiap perintah Allah itu menyimpan kebaikan untuk kemuliaan manusia. Demikianlah, kurang lebih yang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.